program Renungan Harian Multimedia Epata di saat ini. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami di sepanjang kehidupan kami Tuhan, dan Engkau boleh menyertai kami dalam tugas tanggung jawab kami yang kami lakukan di sepanjang hari ini Tuhan. Dan Bapa di sorga, di saat malam ini Tuhan, kami boleh ada di dalam acara program Renungan Harian Multimedia Epata Tuhan. Untuk itu Bapa, sebelum kami membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau menyertai kami Tuhan, dan Engkau memberkati hamba Tuhan. Hamba adalah manusia yang berdosa Bapa. Untuk Tuhan, sebelum hamba menabur kebenaran firman Tuhan bagi para penonton setia Renungan Harian Multimedia Epata Tuhan, Engkau memberkati hamba, Engkau mengurapi bibir mulut hamba Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan, apa yang hamba katakan Tuhan, itu bukan dari bibir mulut hamba Tuhan, tetapi Engkau yang berkata-kata lewat bibir mulut hamba yang berdosa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam 1 Yohanes 4 pada ayatnya yang ke-19. Allah adalah kasih. Ayatnya yang ke-19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, terlebih khusus para penonton setiap program Renungan Harian yang diberkati Tuhan. Pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, yakni 1 Yohanes 4 pada ayatnya yang ke-19 dengan perikop pembacaan adalah Allah adalah kasih. Dan menjadi tema perenungan kita di saat ini adalah kasih yang mengubah hidup. Dan menjadi nats pembimbing bagi kita semua adalah kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Para penonton Renungan Harian GKI Epata yang diberkati Tuhan, kasih adalah inti dari pesan Injil, dan kasih Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-19 mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih Tuhan kepada kita tidak terbatas dan tidak tergantung pada apa yang kita lakukan. Kasihnya hadir pada setiap saat tanpa mengingat kesalahan atau kelemahan kita. Inilah kasih yang sejati, yang memampukan kita untuk mencintai orang lain, bahkan dalam ketidaksempurnaan mereka. Kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita seharusnya mengubah cara kita melihat dunia dan orang lain. Kasih ini bukan hanya perasaan, tetapi juga tindakan nyata. Kasih yang sejati adalah kasih yang memberikan diri, yang mengorbankan kepentingan pribadi, damai, demi kebaikan orang lain. Yesus adalah contoh sempurna dari kasih ini, dan mengasihi kita begitu besar sehingga rela menyerahkan hidupnya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Namun kasih yang kita terima dari Tuhan bukanlah untuk disimpan atau dinikmati sendiri, tetapi dibagikan kepada orang lain. Para penonton Renungan Harian GKI Epata yang diberkati Tuhan, kita dipanggil untuk mencintai sesama dengan kasih yang sama seperti kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ini bukanlah kasih yang mudah, karena mencintai orang lain berarti kita harus siap untuk berkorban.
memahami, dan memaafkan. Bahkan ketika orang tersebut tidak memenuhi harapan kita. Untuk itu, firman Tuhan di saat ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menerima kehadiran Tuhan Yesus yang begitu besar dalam kehidupan kita sehari-hari maupun yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai firman ini senantiasa memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita mengakhiri acara program renungan harian kita di saat malam hari ini, saya mengajak kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau boleh menyertai kami Tuhan dalam acara program renungan harian yang boleh kami lakukan di saat ini Bapa. Semoga kebenaran firman Tuhan yang boleh hamba sampaikan Tuhan, kiranya Engkau memberkati supaya itu mau menjadi kekuatan, menjadi pegangan bagi para penonton setia renungan harian tim GKI Multimedia Epata di mana saja berada Tuhan. Semoga kebenaran firman Tuhan ini menjadi satu motivasi bagi para pendengar, penonton setia di mana saja berada Tuhan, menjadi pegangan hidup bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat ini Tuhan kami juga tak lupa berdoa bagi koordinator multimedia GKI Epata di saat ini Tuhan. Engkau berkati seluruh kehidupan dia Tuhan dalam tugas tanggung jawab pekerjaan istri, anak-anak, keluarga. Engkau memberkati Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak yang selalu setia dalam melakukan peliputan program renungan harian maupun peliputan lewat program-program ibadah di mana saja Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan kami boleh berdoa kepada-Mu Bapa. Haleluya, amin. Terima kasih bagi para penonton setia program renungan harian di mana saja berada yang selalu setia menonton peliputan acara program renungan harian lewat tim multimedia GKI Epata malam di mana saja berada. Semoga kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan